Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar buat Bapak dan Ibu guru, khususnya untuk Bapak dan Ibu guru yang sedang berjuang menghadapi PPG dalam jabatan di tahun 2023, tentunya angkatan kedua. Mudah-mudahan langkah Bapak dan Ibu guru dalam setiap prosesnya diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan mudah-mudahan diakhiri dengan kelulusan. Amin ya rabbal alamin. Oke, Bapak dan Ibu guru, agar video ini tambah bermanfaat buat teman-teman guru lainnya, silahkan boleh Bapak dan Ibu guru share video ini ke teman-teman guru yang lain agar bisa bermanfaat, agar bisa menjadi tempat sarana belajar bersama. Oke, sekarang kita akan membahas LK 1.1, yaitu identifikasi masalah. Ini sama formatnya dengan yang ada di LMS ya. Ada 4 kolom Bapak dan Ibu guru. Kolom yang pertama itu nomor, kolom yang kedua itu jenis permasalahan, kemudian kolom yang ketiga di sini ada masalah yang diidentifikasi, kemudian kolom yang terakhir itu adalah analisis identifikasi masalah. Nah, sedangkan untuk jenis permasalahannya itu sendiri ada 6 ya Bapak Ibu guru. Yang pertama ada pedagogik, literasi, dan numerasi, kemudian jenis permasalahan yang kedua yang diminta oleh LMS itu adalah kesulitan belajar siswa termasuk siswa berkebutuhan khusus dan masalah pembelajaran atau berdiferensiasi di kelas berdasarkan pengalaman mahasiswa saat menjadi guru. Kemudian jenis permasalahan yang ketiga, membangun relasi atau hubungan dengan siswa dan orang tua siswa. Kemudian jenis permasalahan yang keempatnya di sini pemahaman atau pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi dan siswa. Kemudian di jenis permasalahan yang kelima, ada materi terkait literasi, numerasi, advanced material, miskonsepsi, dan HOTS ya. Kemudian yang terakhir jenis permasalahannya nomor 6 itu tentang pemanfaatan teknologi inovasi dalam pembelajaran. Oke, sekarang kita akan bahas, satu persatu dari jenis permasalahan pedagogik, literasi, dan numerasi sampai selesai ya. Eee, Jenis permasalahan yang saya ambil di sini, yang diidentifikasi tentunya adalah jenis masalah yang ada di sekolah sendiri. Jadi tidak melihat dari orang lain, tidak melihat dari guru lain, ya, tidak melihat dari sekolah lain, akan tetapi, masalah ini betul-betul diidentifikasi dari sekolah sendiri. Jadi hemat saya dan pasti banyak sekali masalah yang dihadapi oleh setiap gurunya di masing-masing sekolah ya, mulai dari pedagogik sampai, pemanfaatan, teknologi ya, banyak sekali. Nanti silakan boleh Bapak dan Ibu guru tuangkan saja apa masalahnya. Ya, tuangkan saja apa masalahnya dan ketika sudah dituangkan kemudian dipresentasikan juga pasti nanti akan ada masukan-masukan. Nah, masalah-masalah ini yang kemudian akan diberikan masukan, kemudian diberikan, eee, kritiknya, sarannya, baik oleh dosen maupun teman-teman PPG lainnya. Jadi silakan tuangkan ya. Oke, kita lihat di sini yang pertama masalah yang diidentifikasi oleh saya dari jenis permasalahan pedagogik, literasi, dan numerasi itu yang pertama, beberapa peserta didik memiliki pemahaman yang rendah, baik dalam materi pembelajaran literasi maupun numerasi ya. Sebetulnya umum sih ya permasalahan seperti ini umum ya. Memang, siswa kita itu dalam pemahaman literasinya dan numerasinya masih rendah ya, masih rendah. Ya karena minat bacanya juga sebetulnya masih kurang ya anak-anak kita itu. Paling hanya beberapa persen di kelas itu yang benar-benar membaca, benar-benar membuka bukunya. Jadi saya di sini menuliskan beberapa peserta didik memiliki pemahaman yang rendah baik dalam materi pembelajaran literasi maupun numerasi ya. Oke, kemudian di masalah yang diidentifikasi dari jenis permasalahan yang pertama ini, nomor 2 itu, beberapa peserta didik kurang berpikir kritis terhadap materi yang berkaitan dengan literasi dan numerasi. Ya, ini kita sering menemukan ketika kita bertanya kepada siswa itu, ya bukan hanya bertanya sebetulnya, kadang kita menemukan juga
ketika baik itu di, soal latihan ataupun di ulangan ataupun saat, tes sumatif, ya PAS atau PAT kaitannya seperti itu banyak sekali kita sering menemukan ada siswa yang menuliskan jawabannya kadang, ringan sekali, nggak tahu, ya. Nah, maka di sini saya, menuliskan masalah yang diidentifikasinya itu, yaitu siswa ini ya dalam berpikir kritisnya kurang, ya dalam berpikir kritisnya kurang. Sehingga ya banyak siswa yang tadi yang sebagaimana saya katakan, ya, sebagaimana saya katakan bahwa banyak siswa tidak hanya satu atau tidak hanya 2 yang ketika ada tugas ataupun mengerjakan soal jawabannya nggak tahu, ataupun ketika ditanya seperti itu ya. Nah, maka di sini saya mencantumkan jenis masalah yang diidentifikasinya ada 2 dari pedagogik, literasi, dan numerasi. Yang pertama, pemahaman terhadap literasi dan numerasinya itu masih rendah, kemudian siswa, masih rendah terhadap berpikir kritisnya. Ya, nanti silakan boleh Bapak Ibu guru, masalah yang diidentifikasinya tidak sama, silahkan boleh ya, ini hanya sebagai gambaran. Kemudian, untuk analisis identifikasi masalahnya dari 2 masalah yang diidentifikasi ini, analisisnya yang pertama, minat beberapa siswa dalam literasi di sekolah maupun di rumah rendah. Ya sebagaimana yang tadi saya katakan di poin pertama, ya ya siswa ini terhadap literasinya, terhadap membacanya sangat rendah. Ya, hanya paling beberapa anak saja, hanya beberapa persen yang betul-betul membaca di rumahnya, ya. Nah, kemudian yang kedua, analisis identifikasi masalahnya, motivasi dan semangat belajar beberapa siswa kurang, ya. Kemudian nomor 3, fokus dan perhatian siswa terhadap pembelajaran kurang. Sudah mah, membacanya rendah, kemudian motivasinya tidak ada, kemudian di kelasnya juga fokus terhadap pembelajarannya kurang. Nah, ya, jadi ini, jenis permasalahan yang saya identifikasi dari, pedagogik, literasi, dan numerasi. Kemudian kita lanjut ke nomor 2 jenis masalahnya kesulitan belajar siswa ya. Nah, di sini saya hanya satu mencantumkan, yaitu beberapa peserta didik di dalam pembelajaran kelas memiliki kesulitan dalam memperoleh nilai tinggi, baik dalam materi tematik maupun materi matematika. Ini, karena di sekolah saya masih menggunakan kurikulum, kelas 6 ya, kelas 6-nya masih menggunakan kurikulum 2013 ya. Jadi beberapa siswa ya, beberapa siswa kesulitan ya untuk hasil belajarnya atau memperoleh nilai tinggi itu masih sulit. Nah, nanti silakan boleh Bapak Ibu guru ketika ada masalah, dalam kaitannya kesulitan belajar boleh berbeda juga boleh ya. Ini hanya sebagai gambaran. Kemudian analisisnya dari jenis masalah yang diidentifikasi satu ini, yang pertama beberapa peserta didik tersebut belum banyak memiliki wawasan pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang materi pembelajaran yang diberikan oleh guru. Ya, jadi wawasan dan pemahamannya ini masih kurang, ya, sehingga mereka memperoleh nilai rendah, sulit untuk memperoleh nilai tinggi itu karena wawasannya kurang ya. Kemudian yang kedua, minat dan kemauan belajar siswa dalam memahami materi yang diberikan oleh guru kurang. Ya, jadi minatnya lagi-lagi minat ya, minat, motivasi ya kurang ya. Nah, ini untuk poin nomor 2. Kemudian untuk poin nomor 3, jenis masalahnya itu membangun relasi, hubungan dengan siswa dan orang tua siswa. Di sini saya mencantumkan 2 jenis masalah yang diidentifikasi. Yang pertama itu guru membangun pendekatan, bimbingan, dan memberikan motivasi belajar kepada beberapa peserta didik yang kurang dalam memahami pembelajaran. Kemudian yang kedua, guru membangun hubungan dan komunikasi bersama orang tua murid untuk meningkatkan kualitas belajar dan hasil belajar siswa. Nah, ini ya, kemudian analisisnya ditemukan beberapa peserta didik kurang mendapatkan perhatian belajar dari orang tuanya. Sebetulnya, eee, umum ya, umum saya rasa umum, eee, analisis seperti ini umum, ya karena
orang tua sekarang, khususnya yang orang tuanya tidak mengerti terhadap dunia pendidikan dan biasanya, kaitannya di, faktor ekonomi keluarganya ini menengah ke bawah ya, itu biasanya ya orang tua hanya hanya mengandalkan kegiatan pembelajaran itu ya di sekolah saja. Ketika di rumah orang tua tidak, tegas terhadap kegiatan belajar anak, ya, sehingga apa, sehingga kurang mendapatkan perhatian belajarnya dari orang tua si anak tersebut. Nah ini, analisis yang pertama. Kemudian analisis yang kedua, kesibukan kedua orang tua dengan pekerjaan membuat perhatian dan kontrol orang tua terhadap kualitas anak dalam belajar kurang. Nah, ini faktor kesibukan ya, faktor kesibukan. Ya, terlebih, yang bekerjanya, di pasar, jualan itu kan mengharuskan anak itu ditinggal ya, jam 3 sudah berangkat ke pasar, orang tuanya anaknya masih tidur di rumah. Sehingga ketika anaknya kesiangan pun ya tidak terkontrol ya. Anaknya kesiangan sampai tidak berangkat, ini banyak sekali yang seperti itu ya. Nah, jadi di sini kesibukan orang tua dalam bekerja, sehingga kontrol dalam, pembelajaran anak kurang, ya. Kemudian yang ketiga, faktor ekonomi dan faktor broken home di dalam keluarga, membuat perhatian dan kontrol orang tua terhadap kualitas anak dalam belajar kurang. Nah, kemudian selain dari tadi nomor 2 kesibukan, di sini faktor ekonomi dan faktor permasalahan di keluarga, broken home, ya, broken home. Sehingga apa, anak dititipkan ke neneknya, dititipkan ke saudaranya. Ini kan sangat mempengaruhi terhadap kualitas belajar anak. Nah, ini analisis yang ketiga. Kemudian analisis yang keempatnya, ada beberapa orang tua sulit dan tidak mau untuk ditemui guru. Ada, ya, yang permasalahannya seperti ini. Nanti silakan teman-teman, analisisnya dan juga masalahnya itu ya, yang ada di sekolah teman-teman semua ya, sekolah Bapak dan Ibu guru semua. Oke, sekarang kita lanjut ke poin nomor 4, jenis masalahnya pemahaman atau pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi dan siswa. Oke, di sini saya mencantumkan jenis masalah yang diidentifikasinya itu guru sudah memanfaatkan penggunaan model pembelajaran inovatif namun belum maksimal. Nah, di sini, saya mendapatkan saran dari dosen itu mengatakan bahwa ketika Bapak dan Ibu guru mau mencantumkan misalkan guru ya rendah atau guru apa, ya, maka kata dosen itu usahakan jangan menyalahkan terhadap guru. Boleh kita menyalahkan terhadap guru, akan tetapi jangan menggunakan kalimat, "Guru tidak pernah", "Guru belum pernah", "Guru" atau apa, maka gunakan "belum maksimal", "belum optimal". Nah, maka di sini saya menggunakan kalimatnya dengan kata "belum maksimal". Nah, di sini saya ulangi lagi, guru sudah memanfaatkan penggunaan model-model pembelajaran inovatif namun belum maksimal, ya. Karena Eee, saya juga di kelas ya sudah memanfaatkan model-model pembelajaran inovatif ya. Namun, penggunaan model-model pembelajaran inovatif itu ya memang saya rasa belum maksimal ya, belum maksimal. Oke, ini ya. Kemudian analisisnya dari jenis masalah yang diidentifikasi, guru sudah mengetahui model-model pembelajaran inovatif, namun belum sepenuhnya menguasai dan memahami karakter dari masing-masing model pembelajaran inovatif tersebut. Nah, ini ya ini yang saya rasakan sendiri ya. Ya, saya juga ya sebetulnya sudah mengetahui ya. Kita sudah mengetahui model-model pembelajaran inovatif mulai dari PBL, PJBL, kemudian model-model pembelajaran lainnya, akan tetapi ya kita belum sepenuhnya menguasai ya, baik itu dari sisi karakternya, baik itu dari sisi, kelemahannya, dari sisi kelebihannya, kita masih belum menguasai seperti itu ya. Nah, sudah memanfaatkan akan tetapi belum maksimal sepenuhnya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi untuk, permasalahan kaitannya seperti ini diusahakan Bapak dan Ibu guru jangan sampai, terlalu menyalahkan kepada guru ya, jangan sampai menyalahkan kepada guru. Terlebih, Bapak dan Ibu guru melihatnya dari guru orang lain, dari orang lain melihatnya, jangan. Tetapi lihat permasalahan itu dari diri kita.
Nanti silahkan dicantumkan oleh Bapak dan Ibu guru ya. Oke, sekarang kita lanjut ke poin nomor 5, materi terkait literasi, numerasi, advance material, miskonsepsi atau HOTS ya. Nah, di sini saya jenis masalah yang diidentifikasinya ada 2. Yang pertama, pembelajaran yang dilakukan belum menerapkan pembelajaran berbasis HOTS. Ya, kemudian yang kedua, beberapa siswa masih belum mampu dalam berpikir level kognitif yang lebih tinggi. Ya, ini atau HOTS. Oh, ada 3 teman-teman ya. Ada 3. Kemudian, beberapa siswa belum mampu melakukan pemecahan masalah terhadap materi-materi berkaitan dengan numerasi dan literasi. Nah, ini nih ya. Nah, kita perkecil saja ya, gabungkan. Jadi ada 3 dari jenis masalah yang diidentifikasi poin kelima ini ya, ini. Ya, jadi ya saya juga merasakan bahwa pembelajaran di kelas ini ya belum sepenuhnya menerapkan pembelajaran berbasis HOTS, ya. Nah, jadi seperti itu. Nanti silakan boleh Bapak Ibu guru, kalaupun misalkan sudah menerapkan pembelajaran berbasis HOTS, ya silakan. Masalah apa kira-kira yang, ada kaitannya di poin nomor 5 ini. Nah, kemudian juga ini, siswa ini dalam berpikir level tinggi ini masih belum mampu, ya, masih belum mampu. Masih pengennya pertanyaan-pertanyaan itu masih pengen menggunakan, kata tanya yang gampang, yang mudah, ya. Jadi masih belum mampu untuk berpikir level tinggi. Nah, kemudian yang ketiga di sini, siswa juga dalam memecahkan masalah, kaitannya dengan numerasi literasi itu masih masih sulit ya, masih sulit, masih kesulitan. Nah, kemudian analisisnya di sini, analisis dari ketiga masalah yang diidentifikasi, itu hanya satu, yaitu pembelajaran yang diterapkan di kelas masih berbasis LOTS, ya, bukan HOTS. Ya saya merasakan sendiri gitu ya, saya menyadari sendiri bahwa pembelajaran yang digunakan, oleh saya sendiri itu ya masih LOTS, belum belum mencapai ke tingkat HOTS. Nah, nanti silakan kalaupun Bapak Ibu guru, sudah menerapkan berbasis HOTS ya silakan. Ya nanti silakan cari analisisnya apa kira-kira, ya. Oke, kemudian yang keenam, jenis permasalahannya, pemanfaatan teknologi inovasi dalam pembelajaran. Masalah yang diidentifikasinya di sini saya hanya satu, yaitu guru sudah memanfaatkan teknologi atau TIK dalam pembelajaran, namun pemanfaatannya belum maksimal. Ya, ini yang saya rasakan sendiri ya. Sudah memanfaatkan akan tetapi belum maksimal. Saya sering menggunakan PowerPoint ya, kemudian menggunakan laptop, menggunakan internet, ya di kelas sering. Kemudian anak juga, eee kadang disuruh bawa HP untuk mencari materi, ya. Kemudian juga untuk pemanfaatan, asesmennya juga sama, evaluasinya juga kadang saya lewat handphone, lewat HP. Nah, jadi sudah memanfaatkan teknologi akan tetapi belum maksimal dalam pemanfaatannya. Nah, itu yang saya rasakan sendiri dari diri saya ya. Nah, analisis identifikasi masalahnya, pembelajaran inovasi berbasis teknologi TIK hanya memanfaatkan PowerPoint saja, ya. Sebetulnya kan banyak ya pembelajaran berbasis inovasi itu ya. Selain PowerPoint kan banyak ya, banyak Woodwall, kemudian juga banyak Quizizz ya, ataupun, dan lain-lain sebagainya, pokoknya banyak ya. Jadi di sini yang saya rasakan, yang saya alami itu ya saya hanya sebatas menampilkan materi di PowerPoint, ya, tidak ada, pemanfaatan inovasi lainnya di teknologi. Ya, kemudian yang kedua, belum memanfaatkan beragam aplikasi yang mendukung proses pembelajaran di kelas, hanya sebatas Google Meet dan Zoom. Nah, ini jadi sebetulnya sudah memanfaatkan terhadap, teknologi TIK ini akan tetapi pemanfaatannya masih belum maksimal, ya. Saya masih belum, eee, menunjukkan pemanfaatan teknologi yang selain lebih dari itu, ya. Jadi ini, apa namanya itu, untuk pembahasan LK 1.1, jadi sekali lagi nanti silakan Bapak dan Ibu guru boleh,
masalah apa yang Bapak dan Ibu guru temukan di sekolah sendiri, yang dialami sendiri, kemudian cantumkan di sini. Dan masalah itu ketika nanti Bapak dan Ibu guru presentasikan di depan dosen pembimbing, guru pamong, juga teman-teman, mahasiswa PPG lainnya, itu yang akan menjadi masukan untuk Bapak Ibu, akan menjadikan perbaikan untuk Bapak dan Ibu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, agar lebih terasa manfaatnya channel ini, silakan Bapak dan Ibu guru share video ini sebanyak mungkin ke teman-teman guru yang lainnya, dan kita akan terus, sharing bersama, belajar bersama di channel Bernalar Official dalam membahas, tugas-tugas ataupun hal-hal yang berkaitan dengan PPG Daljab. Sekali lagi, mudah-mudahan Bapak dan Ibu guru diberikan kemudahan prosesnya, diberikan kelancaran prosesnya, dan diakhiri dengan kelulusan. Amin ya rabbal alamin. Salam pembelajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.